Oke, ini di bagian belakang remise ya, atau depo lokomotif. Nah, itu ada plang namanya, Stasiun Spor Tebu Remise PG Tasik Madu. Dan di sana ada kren dan posisi penggilingan PG Tasik Madu di sana ya. Oke, kita lihat ke bagian depan remis PG Tasik Madu. Siapa tahu lokomotif TM1 masih ada di sana. Oke. Oke teman-teman, kita akan ke arah depan remise. Dan di sebelah kanan kita adalah lori-lori. Nah, itu dia teman-teman. Lokomotif TM1 masih berada di sana. Sama seperti saat saya kesini dulu 5 atau 6 tahun lalu, cuma posisi lokomotifnya beda. Dulu menghadap ke arah luar remise, sekarang posisinya mengarah ke dalam remise. Ya, kita lihat ke sana. Ya, ini ya tampak depan remise atau depo lokomotif. Dan di sini ada becak lori yang sudah seperti ini kondisinya. Pembukaan 1951. Oke. Kita ke lokomotif TM1 dulu. Dan di sini ada bekas tender lokomotif uap TM5 dan 2 gerbong wisata. Halo teman-teman, selamat siang. Nah, langsung saja di belakang saya sekarang sudah ada lokomotif TM1 ya, Tasik Madu 1 yang kondisinya mangkrak di depan remise atau depo lokomotif. Nah, sebenarnya ini masih bisa jalan, masih siap operasional, namun yang dijalankan untuk Sondokoro hanya 1 lokomotif uap. Yang ini masih disimpan di sini. Ya, dulu saya sudah pernah mereview lokomotif ini, namun nggak apa-apa, sekarang saya coba melihat-lihat lagi kondisinya sekarang. Oke, lokomotif TM1 ini buatan Orenstein & Koppel tahun 1921. Di sini masih ada platnya, Orenstein & Koppel. Oke teman-teman, dari bagian depan atas, itu ada lampu yang lumayan besar, namun sudah nggak dipakai, sudah nggak hidup. Bolamnya sudah copot juga. Dan untuk menyalakan lampu itu memakai tenaga uap, teman-teman. Memakai tenaga uap yang disalurkan ke ini, generator uap. Mengubah uap menjadi energi listrik untuk menyalakan lampu. Dan dulunya lokomotif uap itu tidak hanya lampu depan, teman-teman, namun ada lampu belakang dan juga lampu dalam kabin masinis. Jadi kabin masinis kalau malam nggak gelap. Ini sudah nggak tahu masih fungsi apa enggak, namun kabelnya sudah copot semua. Pipa uap yang mengarah ke sini juga sudah tidak ada. Oke, dan sekarang ini cerobong asap ya. Teman-teman sudah tahu pasti. Lalu ini istilahnya apa, teman-teman bisa tulis di komentar. Ini untuk mengalirkan uap. Jadi uap yang dihasilkan boiler akan menuju ke arah sini dulu, baru dialirkan ke mesin, ke piston. Nah, dan yang di atas itu untuk menstabilkan, teman-teman. Jadi bila tekanan uap lokomotif ini berlebih, uap yang berlebih itu akan dikeluarkan dari atas sana. Lalu ini, uniknya lokomotif ini mempunyai lonceng. Dan saat saya kesini tahun 2015 itu masih bisa ini loncengnya, masih bisa digunakan. Dan ini masih ada pipa uapnya dari kabin masinis ke lonceng. Jadi ini kayaknya masih bisa. Yang ada loncengnya di sini setahu saya lokomotif TM6 yang besar itu juga ada loncengnya. Nah, lalu ini setelah lonceng di belakangnya ini adalah infonya tempat pasir, teman-teman. Mohon dikoreksi ya kalau salah. Menurut operator lokomotif uap Sondokoro ini adalah tempat pasir. Dan dulu ada 2 pipa ke bawah, lubangnya masih ada ya. Ada 2 pipa, 1 ke depan, bagian roda depan, dan 1 ke belakang, ke dekat roda bagian belakang. Jadi untuk mengalirkan pasir ke rel
dekat dengan roda. Jadi bila selip, ini fungsinya untuk mengalirkan pasir. Jadi nggak usah ditabur pasir secara manual gitu ya, nggak usah. Dan dulu setahu saya semua lokomotif uap ada tempat pasir ya, istilahnya tempat pasir, dan ada pipa yang mengarah ke bawah, 2 pipa. Bagian kiri dan bagian kanan juga sama, ada pipanya. Saya kira awalnya untuk memberi semburan udara ya, agar rel yang dilalui bersih, ternyata untuk mengalirkan pasir. Sebentar, masih ada ikomah. Oke teman-teman, sebelum kita melaksanakan ibadah sholat duhur, saya selesaikan ini dulu ya, sebentar. Panas sekali teman-teman, ini saya keringat bercucuran. Oke, nggak apa-apa. Oke, dari bagian depan bawah ada kopler ya, nggak kelihatan mungkin di kamera. Ada koper, lalu bagian atas koper itu ada tempat pasir, sekaligus tempat untuk operator duduk-duduk untuk menabur pasir di rel depan lokomotif. Lalu ini mesin, piston penggerak roda, dan ini tonjolan di atas piston ini tempat pelumas teman-teman. Lalu ini ada 2 pipa ya di bagian bawah boiler. Pipa yang belakang ini mengalirkan uap dari boiler ke mesin. Sedangkan pipa bagian depan ini untuk mengeluarkan sisa uap dari mesin ke cerobong asap, bersamaan dengan keluarnya asap dari tungku pengapian. Ya, jadi asap ini berasal dari sisa uap yang ada di mesin dan asap dari pengapian. Dan ini untuk mengalirkan air dari tender lokomotif uap ke boiler. Dan kebetulan lokomotif ini, tender airnya ini sudah tidak fungsi teman-teman, karena sudah keropos di mana-mana. Ini sudah lubang, bagian bawah juga lubang. Sayang sih kalau ini tidak difungsikan sebagai tempat air sebagaimana mestinya. Karena kalau ini masih fungsi teman-teman, air di tender uap ini juga bisa sebagai pemberat lokomotif. Jadi jika lokomotif berat, resiko untuk selip itu semakin kecil. Nah kalau enteng gini, narik beban berat, resiko selip pasti ada. Dan ini untuk tempat memasukkan air ke tender air yang include dengan lokomotif ini. Oke. Dan ini rodanya ada 3 pasang teman-teman. 1, 2, 3. Dan ketiganya berpenggerak. Yang lokomotif nomor 3 yang sekarang masih dipakai di wisata Sondokoro, sama-sama 3-nya, cuma yang berpenggerak 2 pasang. Yang 1 hanya untuk penunjang di belakang. Oke, untuk tuas-tuasnya masih lengkap. Remnya pun masih lengkap teman-teman, masih berfungsi ini. Ada di depan roda pertama dan di belakang roda ketiga. Nah, tuasnya di dalam sini. Nah ini, di bagian belakang kabin masinis. Ini masih fungsi. Untuk konfigurasi roda, penyebutannya itu yang pertama roda penunjang, lalu roda berpenggerak, lalu terakhir roda penunjang juga. Kalau ini tanpa roda penunjang, baik di bagian depan maupun di bagian belakang, berarti awal dan akhir kosong teman-teman ya. Dan 3 pasang roda berpenggerak, berarti 6 roda. Berarti penyebutan konfigurasinya 0, 6, 0. Seperti itu. Oh ya, dan ini lagi, ada satu yang lupa saya nggak sebutkan. Nah ini adalah tuas untuk mengeluarkan sisa air yang ada di dalam mesin ini atau piston ini. Jadi kan ini berpenggerak uap. Nah di mesin ini ada sisa uap yang menjadi air. Nah ini fungsinya, untuk membuang air tersebut dari bagian bawah sini. Ini masih fungsi juga. Oke, sudah lengkap kayaknya. Coba kita ke arah dalam kabin masinis. Mungkin saya nggak paham itu istilahnya. Teman-teman yang mau menambahkan istilah dari yang saya review tadi, boleh tambahkan di komentar ya. Dan ini suspensinya seperti ini. Suspensinya. Oke, ada anak tangganya masih. Nah ini adalah tuas rem. Ini masih fungsi teman-teman. Oke, mulai mana dulu ini? Mulai bagian kiri kabin masinis ya. Nah ini pipa
untuk mengalirkan air dari tender yang ada di belakang lokomotif ke boiler. Nah, ini semacam pompa ya. Nah, ini adalah panel untuk menyalurkan uap agar pompanya jalan sehingga airnya tersedot dari tender, nah mengarah ke boiler ke depan sana. Oke, setelahnya ini gelas duga indikator air di dalam boiler. Ini ada platnya juga Mas Ian. Ke arah kanan lagi ini adalah tuas gas atau istilahnya throttle ya, untuk menjalankan lokomotif. Dan ini pintu pengapian. Oke, untuk bagian ini, nah ini indikator uap. Nah, ini paling atas. Ya. Paling atas ini dulunya untuk membuang tekanan uap yang berlebihan, teman-teman. Namun ini sudah nggak fungsi, ini sudah putus ya pipanya di sini. Lalu di bawahnya ini ada tuas untuk suling. Ya, jika ditarik ini sulingnya bunyi kalau lokomotif uapnya jalan. Ya, itu ya. Oke. Setelah itu yang ini untuk lonceng, teman-teman. Ya, ini untuk membunyikan lonceng yang di depan sana di atas boiler, dan yang bawah ini untuk aliran udara dari ruang pembakaran ke depan, ke cerobong asap ya. Lalu ini tuas untuk menyalurkan air dari tender ke boiler, yang sebelah kanan sama, yang sebelah kiri untuk pompa sebelah kiri, yang sebelah kanan untuk pompa sebelah kanan. Oh ya, perbedaan antara lokomotif TM1 dengan X Colomadu 3, kalau TM1 gasnya atau turtle-nya berada di tengah dari ruang pembakaran bagian atas, atasnya ini pintu pengapian. Nah, kalau lokomotif uap nomor 3, tuas gasnya atau turtle-nya berada di sini, di bagian sisi kanan dari boiler pembakaran. Dan ini tuas maju mundur. Nah, kalau ke depan gini posisi maju, di tengah netral, kalau ke belakang berarti mundur. Ya, seperti itu. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Ini lubang untuk mentransfer kayu dari tender lokomotif ke arah dalam kabin lokomotif. Rem masih fungsi. Nah, ini kok ada nganu nih, sekring nih, buat apa ya? Sekring. Nggak tahu ah, gelap. Oke. Ya, kondisi tankernya seperti ini, kurang lebih sama. Nah, ya sama seperti lokomotif uap nomor 3. Penyambungan antara tender dengan lokomotif seperti di bawah situ ya. Ada pengaitnya di bawah. Jadi kopler dari lokomotif langsung ini bersinggungan dengan frame bawah tender. Tendernya juga ada suspensinya sama dengan tender lokomotif uap nomor 3. Nah, kita buka tanpa laker juga. Oke. Oke teman-teman, demikian video singkat saya ya, video mereview lokomotif TM1 ini yang berada di depan remise PG Tasikmadu. Dan bila teman-teman ingin melihat lokomotif yang ada di dalam remise, dulu saya juga pernah mereview juga, namun sayang sekarang remisenya terkunci ya. Jadi teman-teman bila ingin melihat review saya tentang lokomotif yang ada di dalam remise PG Tasikmadu, bisa lihat video saya, linknya saya taruh di pojok kanan atas ini ya. Oke, gitu aja. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.